Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 UAS, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Saya Aziza dengan NIM 08011821260009 sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya, pertama ada Andini Nur Fazriyah. Saya Andini Nur Fazriyah dengan NIM 08011382121111. Kemudian ada Romasi. Saya Romasi Siol Marita Siringo dengan NIM 08011182126023. Selanjutnya ada Safia Fakhirah. Saya Safia Fahira dengan NIM 08011382126099. Dan yang terakhir ada Tria Mugi Rahayu. Saya Tria Mugi Rahayu dengan NIM 08011182126001. Di sini kami akan menjelaskan program dengan judul Tinder. Tinder adalah sebuah program pencocokan jodoh. Pada program Tinder kali ini, kita dapat melakukan pencocokan jodoh dengan berbagai macam jenis. Pertama dengan zodiak, kedua dengan tanggal lahir, ketiga dengan nama, dan keempat dengan sio atau tahun Cina. Program ini terdiri dari 1411 line. Dan line pertamanya, terdiri dari beberapa file header. Kemudian ada 4 struct. Yang pertama ada struct data, kemudian struct login, struct pilih, dan struct sifat zodiak. Struct data dapat disimbolkan dengan variabel bio, struct pilih dapat disimbolkan dengan variabel kode, dan struct login dapat disimbolkan dengan user. Serta struct sifat zodiak dapat disimbolkan dengan hasil. Setelah itu, kami akan mendeklarasikan berbagai macam prosedur untuk dipanggil pada program utama nanti. Program utama pada Tinder ini terletak pada line ke-692. Pada program utama, prosedur yang dipanggil di awal itu adalah prosedur love. Prosedur love ini menampilkan nama dan NIM serta selamat datang seperti yang kami tampilkan tadi. Kemudian ada pause, yaitu untuk loading, dan sistem color 4F. Ini merupakan pewarnaan pada layar, yaitu dengan warna ungu. Salah coy, maaf guys, itu warna merah. Maaf. Gimana? Mau diedit aja nggak? Ini diedit kan? Langsung dari in-main aja ya. Program utama pada Tinder ini terletak pada baris ke-692. Nah, prosedur pertama yang dipanggil di program utama adalah prosedur love. Prosedur love ini akan menampilkan nama dan NIM kami serta ucapan selamat datang. Kemudian ada pause untuk loading, dan selanjutnya ada sistem color 4F, yaitu untuk mewarnai layar dengan warna merah. Kemudian ada prosedur selamat datang. Selanjutnya ada pemanggilan prosedur input biodata. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh teman saya Andini Nur Fazriyah. Kepada Andini, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Pertama, kita akan deklarasikan variabelnya yaitu input biodata, lalu ada cout-nya di sini, kita tuliskan silakan isi biodata di bawah ini. Untuk memasukkan data pengguna, kita menggunakan pernyataan perulangan dengan for integer i sama dengan 1, maka i lebih kecil atau sama dengan 2 dan i++. Dan untuk integer j sama dengan 2, maka j lebih kecil dari atau sama dengan i, dan j++. Lalu, di sini kita akan masukkan data pengguna pertama dan data pengguna keduanya. Cout-nya di sini ada nama, jenis kelamin, makanan kesukaan, hobi, serta tanggal lahir.
kita akan menggunakan getLine agar jika kita menginputkan lebih dari satu kata, spasinya itu terbaca. Lalu ada getChar. Setelah itu, kita akan menggunakan pernyataan kondisi dan struct untuk tanggal, bulan, tahun lahir. Di sini, jika tanggal besar dari 31, bulannya besar dari 12, maka format yang dimasukkan itu adalah salah. Lalu, line selanjutnya, untuk jenis kelamin di sini, kita akan menggunakan pernyataan di mana jika jenis kelamin P besar atau P kecil adalah perempuan, dan L besar atau L kecil adalah laki-laki. Setelah itu, kita juga menggunakan case 1 sampai case 12 untuk menyatakan bulan. Selanjutnya, line selanjutnya. Lalu, di sini ada halaman login. Pada halaman login ini, di mana untuk username dan password-nya kita juga akan menggunakan getLine agar spasinya terbaca. Untuk username, kita akan menggunakan nama pengguna pertama yang kita misalkan dengan username. Lalu untuk password-nya, kita akan menggunakan nama pengguna kedua yang dimisalkan dengan username 2. Sehingga di saat kita memasukkan pada pernyataan kondisi dan juga menggunakan struct, maka username sama dengan bio, nama, struct 1. Begitupun juga yang kedua. Jika sudah, maka kita akan keluar dan terdapat cout-nya yaitu kalimat selamat Anda berhasil login. Di sini kita runkan dulu programnya. Nah, di sini akan tampil, selamat datang di Tinder. Silakan isi biodata di bawah ini dengan beberapa catatan. Yang pertama, untuk pengisian tanggal, bulan, dan tahun hanya menggunakan angka. Yang kedua, dalam pengisian jenis kelamin, jika pada pengguna pertama diisi P atau perempuan, maka data kedua harus diisi dengan L atau laki-laki. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, masukkan P sebagai perempuan dan L sebagai laki-laki dalam pengisian jenis kelamin, tanpa tanda petik. Di sini kita akan masukkan data pengguna pertama dengan nama, misalnya kita masukkan Emilia Claudia. Lalu jenis kelaminnya perempuan atau P, dan makanan kesukaannya seblak. Lalu ada hobinya membaca. Dengan tanggal lahir 24, bulan 12, tahun 1998. Lalu di sini kita akan masukkan data pengguna kedua dengan nama Felix Jimin. Dengan jenis kelamin laki-laki atau L, dan makanan kesukaannya adalah bakso. Hobi, bermain. Tanggal lahirnya 14, bulan 12, tahun 1998. Tanggal lahirnya 14, bulan 12, tahun 1998. Lalu di sini akan tampil loading. Nah, di sini akan muncul lagi biodata yang telah kita isikan tadi. Lalu, siapkah Anda untuk melanjutkan Tinder? Maka kita isi yes. Nah, setelah itu di sini akan muncul halaman login. Halaman login ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, silakan isi username dengan nama Anda.
Yang kedua, masukkan password dengan nama pasangan Anda. Bila Anda ingin melihat hasil sebelumnya, ketikkan angka 999 dalam kotak username dan password. Lalu perhatikan huruf kapital. Misalnya di sini kita melupakan username dan passwordnya, maka kita akan mengetikkan 999 pada username dan password. Kita ketikkan 999. Passwordnya juga 999. Nah, akan tampil lagi biodata sebelumnya tadi. Kita dapat melihat di sini username-nya kita masukkan biodata pengguna pertama, yaitu Emilia Claudia. Lalu passwordnya, biodata pengguna kedua, yaitu Felix Jimin. Lalu akan ada bacaan, selamat Anda berhasil login. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andini. Program selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Romasi Siringo. Kepada Romasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan program dari line 826 sampai dengan 1081. Kita masuk pada program inti, yang dimana program inti berisi tentang pencocokan jodoh. Jenis pencocokan jodoh terdiri dari yang pertama ada zodiak, Romasi ulang dulu ya guys. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan program dari line 826 sampai dengan 1081. Kita masuk pada program inti, yang dimana program inti ini berisi tentang pencocokan jodoh. Jenis pencocokan jodoh terdiri dari yang pertama ada zodiak, kedua tanggal lahir, yang ketiga nama, dan yang keempat ada sio atau tahun Cina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jenis pencocokan jodoh melalui zodiak. Di dalam pencocokan jodoh ini, pada program Tinder, kami menggunakan pernyataan kondisi dalam bentuk sweet case. Jadi, case pertama merupakan pencocokan jodoh dengan zodiak. Nah, pada case pertama terdapat beberapa perintah. Yang pertama, see out, Anda memilih pencocokan sesuai zodiak yang Anda miliki dan calon pasangan Anda. Yang kedua ada see out, silakan masukkan zodiak Anda dengan menekan kode zodiak. Yang ketiga, masukkan angka 13 untuk mengetahui zodiak Anda. Kita menggunakan angka 13 ini jika kita tidak mengetahui zodiak apa yang kita miliki. Kemudian ada see out, pilihan Anda, dan dilanjuti dengan sin, kode zodiak. Sin ini berfungsi untuk memasukkan kode zodiak yang sudah kita pilih. Pada case pertama terdapat case 1 sampai dengan case 12, yang dimana case 1 sampai dengan case 12 ini berisi jenis-jenis zodiak yang dimulai dari zodiak Libra sampai dengan zodiak Sagittarius. Kita misalkan case pertama itu misalnya zodiak Libra, kemudian kita akan disuruh untuk menginputkan zodiak pasangan kita. Kemudian setelah kita menginputkan zodiak pasangan kita, akan dilanjutkan dengan pencocokan atau pernyataan kondisi atau if. Nah, di sini pada zodiak Libra, if yang pertama itu ada zodiak pasangan pertama, zodiak pasangan 9, dan zodiak pasangan 10. Jika pernyataannya benar, maka akan muncul sangat cocok. Tetapi jika pernyataannya salah, maka kita akan melakukan pengecekan ulang. Dan jika pada pengecekan keulang juga masih belum benar, kita akan dilanjutkan kepada pengecekan pengulangan yang selanjutnya. Begitu sampai dengan case ke-12. Pada case 13 ini berisi jika kita tidak mengetahui zodiak kita,
maka kita akan mengetikkan pada scene yaitu angka 13, nanti akan muncul pada output zodiak yang kita miliki. Kita lanjutkan kepada outputnya. Kemudian kita lanjutkan kepada output. Pada output terdapat 4 perintah. Yang pertama, silakan pilih jenis pencocokkan jodoh yang Anda inginkan. Yang kedua, di bawah ini disediakan pilihan pencocokkan jodoh. Yang ketiga, silakan memilih dengan menekan angka yang diinginkan. Yang keempat, contoh jika Anda ingin memilih zodiak, maka ketikkan angka 1. Jenis pencocokan jodoh yang akan kita gunakan saat ini yaitu yang pertama, zodiak. Kita ketik angka 1 pada output, kemudian kita klik enter. Kemudian akan muncul jenis-jenis zodiak mulai dari zodiak Libra sampai dengan Sagittarius yang disertai dengan tanggal. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, tanggal lahir untuk zodiak pengguna pertama, tanggal lahir untuk pengguna pertama yaitu 24 Desember tahun 1998, di mana merupakan zodiak Capricorn. Maka kita klik angka 2, maka akan muncul tulisan zodiak Anda Capricorn. Silakan pilih, kemudian dilanjutkan dengan memilih zodiak pasangan Anda. Zodiak pasangannya yaitu Sagittarius. Kenapa Sagittarius? Karena pada pengisian data tadi kita lanjutkan dengan kita isi dengan tanggal 14 bulan 12 tahun 1998. Kita klik angka 12. Nah, setelah kita klik enter, maka akan muncul, wah keren, hubungan Emilia Claudia dengan Felix de Jimin sangat cocok. Terus jaga hubungan kalian ya. Selamat, silakan dinikmati bonus dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Romasi. Selanjutnya, program selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Satya Fakhira. Kepada Satya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan program pencocokan tanggal lahir. Oke, di sini kita menggunakan case 2 atau kondisi 2. Layout-nya dengan melihat tanggal lahir Anda dan pasangan Anda. Kami dapat memperkirakan kecocokan kalian. Tentukan hasilnya sekarang juga dengan menekan 0. Masukkan kodenya di sini. Dengan sign, kode tentukan. Lalu kita juga menggunakan pernyataan kondisi if-else, di mana jika kode tentukan maka sama dengan 0 untuk kondisi benar atau true. Jika tidak, maka akan keluar kode yang Anda masukkan salah atau kondisi false. Silakan coba lagi, lalu kembali lagi ke program inti. Lanjut dengan running. Nah, di sini kita akan memilih nomor 2. Dengan melihat tanggal lahir Anda dan pasangan Anda, kami dapat memperkirakan kecocokan kalian. Tentukan hasilnya sekarang juga dengan memasukkan 0. Masukkan kodenya di sini. Maka kita inputkan 0 sesuai perintah. Kita tunggu beberapa saat.
Lalu hasilnya yaitu Tinder berkata, "Keren." Tanggal lahir kalian menunjukkan ada tanda genap di mana genap menyatakan bukan tunggal dengan adanya hubungan ini. Pastinya akan terus berjalan dengan baik. Nah, di situ ada pilihan apakah Anda ingin mengulang lagi? Kita ketikkan yes atau Y. Setelah kita ketikkan Y, kita kembali lagi ke program utama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Satya atas penjelasannya. Program selanjutnya akan dijelaskan oleh Tria Mujirahayu. Kepada Tria, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari program kami Case 3, yaitu yang berisi pencocokan jodoh dengan nama. Di Case 3 ini kita menggunakan variabel kode nama dengan sistem CLS. Dengan cout, kata hanya menggunakan nama kalian, kemudian cout, Tinder dapat memperkirakan hasilnya, kemudian cout tekan 1 untuk memulai love calculator dan tekan 0 untuk kembali. Cout pilihan Anda diikuti dengan in variabel kode tentukan. Nah, kemudian di sini kita menggunakan dengan 0, itu untuk pernyataan yang benar. Maka dia akan ke program inti. Kemudian untuk pernyataan kondisi yang kedua, else if dengan kode. Kemudian kita deklarasikan variabel aku yang diisi dengan 0, dia dengan 0, dan hasil dengan 0 dengan tipe data float. Kemudian variabel nama 1 dan variabel nama 2 dengan tipe data string, T diisi dengan 10 dan P dengan 10 dengan tipe data integer. Kemudian cout, pencocokan nama oleh Tinder. Cout masukkan nama pertama diikuti dengan getLine, in WS nama 1 sampai dengan pernyataan perulangan sampai dengan if hasil lebih besar sama dengan 95 dan hasil kurang dari 100. Maka akan dikeluarkan cout dengan pencocokan nama oleh Tinder. Persentase nama 1 dan nama 2 adalah integer hasil. Nah, maka akan dikeluarkan, wah kalian hampir sempurna. Sampai dengan kondisi yang terakhir. Kemudian kita lihat run-nya. Nah, untuk memilih dengan nama, kita ketikkan 3 di sini. Kemudian, hanya menggunakan nama kalian, Tinder dapat memberikan hasilnya. Tekan 1 untuk memulai love calculator, tekan 0 untuk kembali. Di sini kita tekan 1. Nah, masukkan nama yang pertama. Misalnya kita beri nama Emilia Claudia. Kemudian nama pasangannya Felix Jimin. Nah, di sini akan ditampilkan pencocokan nama oleh Tindernya bahwa persentase Emilia Claudia dan Felix Jimin adalah 98%. Wah, kalian hampir sempurna. Hubungan Emilia Claudia dan Felix Jimin sangat cocok. Selamat, silahkan dinikmati bonus dari kami, yaitu berupa kalkulator, love calculator.
Itu saja yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah jenis pencocokan jodoh dengan menggunakan sio atau tahun Cina, yaitu case 4. Nah, pada case 4 terdapat beberapa perintah. Yang pertama tuh ada sistem color 4F, yaitu untuk mewarnai layar dengan warna merah. Kemudian ada cout, Anda memilih jenis pencocokan sesuai sio yang Anda miliki dan calon pasangan Anda. Selanjutnya ada input sio dan pemanggilan prosedur sio. Kemudian kita akan diperintahkan untuk menginputkan kode sio. Nah, pada kode sio ini dibagi menjadi pernyataan kondisi sweep case yang terdiri dari 12 case. Case pertama adalah Anda memilih sio tikus. Misalnya kita memilih case pertama. Nah, kemudian pada case pertama ini kita akan diperintahkan lagi untuk memasukkan kode sio pasangan kita. Setelah itu akan dilakukan pengecekan kondisi pada kode sio pasangan. Kondisi pertama adalah if kode titik sio pasangan sama dengan 2 atau kode sio pasangan tersebut adalah kerbau. Kemudian kode titik sio pasangan sama dengan 6. Artinya kode sio pasangan itu merupakan ular. Nah, jika kondisi benar, maka akan dipanggil prosedur sangat cocok. Tetapi jika kondisi salah, maka akan dilakukan pengecekan kondisi lagi, yaitu else if kode titik sio pasangan sama dengan 1 atau kode titik sio pasangan sama dengan tikus atau kode titik sio pasangan sama dengan 3 atau kode titik sio pasangan sama dengan harimau atau kode titik sio pasangan sama dengan 9 atau kode titik sio pasangan monyet. Jika kondisi tersebut benar, maka akan dilakukan pemanggilan pada prosedur kurang cocok. Nah, jika kondisi tersebut masih salah, akan dilakukan pengecekan kondisi pada kondisi selanjutnya, yaitu if else if kondisi titik sio pasangan lebih besar dari 13, maka akan keluar output kode yang Anda masukkan salah, silahkan coba lagi. Akan dilakukan pemanggilan prosedur pause, kemudian sio, dan go to input sio. Tapi, jika salah, else, maka akan dilakukan pemanggilan pada prosedur tidak cocok, kemudian selesai, dan go to program inti, kemudian break. Selanjutnya kita masuk ke outputnya. Untuk melakukan pencocokan jodoh dengan menggunakan sio atau tahun Cina, kita harus memilih nomor 4. Kemudian akan tampil pengertian sio dan list jenis-jenis sio di layar, yaitu 1-12. Pada pilihan ke-13, kita dapat menentukan sio jika kita tidak mengetahui sio kita dan pasangan kita. Nah, misalnya kita tidak mengetahuinya, kita dapat memilihnya dengan angka 13. Maka akan tampil sio dari Emilia Claudia yang lahir pada tahun 1958 dengan sio macan, dan Felix Jimin lahir pada tahun 1998 dengan sio macan. Selanjutnya silahkan klik apa saja untuk melanjutkan. Maka kita akan kembali ke tampilan memasukkan sio tadi. Setelah kita melakukan pengecekan sio kita tadi, yaitu diketahui bahwa sio dari Emilia dan Felix adalah macan, yaitu pada pilihan 3, maka kita masukkan 3. Akan muncul Anda memilih sio macan. Kemudian silakan pilih sio pasangan Anda.
Sio Felix tadi adalah macan juga, maka pilih 3. Nah, akan muncul Tinder berkata, tenang, hubungan Emilia Claudia dan Felix Jimin kurang cocok dan masih memiliki kekurangan. Walaupun begitu, kalian tetap bisa bersatu kok. Selanjutnya, apakah Anda ingin mengulang lagi? Jawab dengan Y atau tidak. Nah, karena pencocokan jodoh sudah selesai, maka kita pilih N atau no. Terima kasih karena telah menggunakan program pencocokan oleh Tinder. Tekan apa saja untuk memilih jenis pencocokan kembali, tekan 0 untuk keluar dari Tinder. Karena program pencocokan sudah selesai, maka kita tekan 0 untuk keluar. Tekan lagi, klik lagi. Klik lagi. Nah, ini. Terima kasih karena telah dapat kita simpulkan bahwa pencocokan dengan menggunakan program ini hanyalah sebagai hiburan. Sebagaimana dapat kita lihat tadi bahwa pasangan Emilia Claudia dan Felix Jimin hasilnya dalam pencocokan dengan zodiak adalah sangat cocok. Tetapi jika dilakukan pencocokan dengan tanggal lahir, nama dan sio atau tahun Cina tadi mendapatkan hasil yang berbeda pula. Jadi dapat ditekankan bahwa pencocokan jodoh dengan program Tinder ini hanyalah hiburan. Terima kasih telah menggunakan program kami. Semoga Anda semua terhibur. Sekian dari kami, kelompok 5 untuk program Mandiri Tinder. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.